Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan sama-sama dengar firman Tuhan tentang bagaimana anak-anak muda kita akan bisa terus dipakai Tuhan. Kalau kita lihat ke depan, mungkin beberapa tahun ke depan, sekarang saya udah mulai kelihatan manusia bakal nggak dipakai lagi. Semua akan dipakai teknologi sehingga manusia hampir udah nggak digunakan lagi. Tapi jangan takut. Asal kita bersama dengan Tuhan, Tuhan akan selalu berikan hikmat kepada kita apa yang harus kita lakukan. Sekarang saja beda sekali dengan zaman kami dulu. Kalau kami dulu anak minggu kami selalu bilang amin. Percaya adik-adik, percaya. Waktu itu adik-adik tahu nggak kenapa Kain itu sama Habil? Habil itu diterima persembahannya adik-adik. Kenapa? Karena dia bakar adik-adik. Asapnya itu lurus ke atas. Amin adik-adik. Amin. Itu kami percayai sebagai anak-anak. Kalau sekarang, mana ada itu tante? Mana ayatnya? Mana ada? Kemarin di YouTube juga nggak gitu. Cerita tantenya, adik-adik. Pada waktu itu Lazarus naik pohon, tante, bukan Lazarus, Sakeus tante. Kalau zaman kami, amin adik-adik, amin. Kenapa? Karena canggih udah zaman sekarang. Kemungkinan. Guru sekolah minggu pun bakal nggak dipakai lagi ke depannya. Dengan banyaknya teknologi yang lebih lengkap, lebih akurat, lebih tajam, lebih benar. Makanya kalau hari ini Tuhan masih percayakan kita melayani anak-anak sekolah minggu, layanilah dengan segenap hati. Sekarang lihatlah, tol-tol juga udah hampir nggak ada lagi orang yang jaga tol. Semua pakai kartu. Mau kemana? Ke Carrefour saja udah harus pakai kartu. Sibuk orang beli raket nyamuk itu supaya sampai ke apanya itu kan. Manusia pun hampir sudah tidak dibutuhkan di tol-tol. Dulu kita mau foto harus minta tolong orang. Tolong fotokan kami dulu. Kalau sekarang nggak perlu lagi aku kau. Udah ada tongsis. Nggak perlu lagi manusia. Semua sekarang diciptakan untuk orang bisa melayani dirinya sendiri dan tidak butuh orang lain. Termasuk gereja-gereja juga sudah kena dampak itu sekarang. Banyak gereja-gereja yang sudah nggak perlu lagi koletan yang mengumpulkan persembahan. Mungkin di sini juga nggak perlu lagi koletannya, masukkan aja ke kota. Di Jakarta ada beberapa gereja di belakang itu sudah lengkap mesin ATM, OVO, semua. Kalau mau persembahan kasih aja ke situ. Nggak ada lagi yang kutip-kutip. Kalau hari ini masih dipercayakan jadi kolektan di gereja, sungguh-sungguhlah. Karena mungkin ke depannya kita nggak akan dipakai lagi dengan sistem ini. Dulu orang nabung harus ke bank, sekarang nabung pun sudah bisa di ATM. Gak perlu lagi teller, gak perlu lagi orang-orang. Semua sekarang dikurangi. Dan banyak pengangguran besar-besaran. Orang dulu harus ke kantor pos, harus ke bank mau ngirim uang. Sekarang pakai handphone saja, kirim nomor rekening, langsung masuk. Dan hari-hari ini banyak sekali pengangguran besar-besaran. Saya melihat ada beberapa gereja tradisi yang sudah gak lagi pakai musik. Mereka udah pakai MP3. Jadi semua dari pusat sampai ke kampung-kampung mereka udah dikasih flash disk lengkap dengan kuncinya, udah nggak bisa ketinggian kerendahan lagi, udah pas. Paling kekurangannya nggak bisa ulang dari awal, naik nggak bisa. Itu aja kekurangannya. Setelah itu mereka gunakan keuangan mereka begitu banyak yang uang keluar untuk biaya musik, beli sound system itu turun. Cukup beli sound system, pasang MP3. Kita nyanyi nomor 25, Tuhan Allah Maha Hadir. Langsung. Nggak ada lagi pemain musik. Kalau saudara hari ini masih Tuhan percayakan main musik di gerejamu, melayani Tuhanlah sungguh-sungguh. Karena tiba saatnya mungkin nggak ada lagi sistem itu. Saya 11 tahun yang lalu sudah ke Korea. Di Korea itu hampir saya tidak menemukan polisi. Saya tanya teman saya, mana polisi? Kita nggak perlu polisi lagi Pak. Hampir di setiap titik sudah ada CCTV.
Jadi kalau ada misalnya 80, kecepatan 80 km, ada mobil lewat, zap, itu langsung udah ada pengukur kecepatan. Langsung difoto platnya, truk, nanti bayar pajak di akhir tahun. Sudah lengkap semua datanya, foto kita, tanggal segini, jam sekian kamu langgar lalu lintas. Tanggal segini nggak pakai helm. Tanggal sini kamu berdiri lewat di zebra cross. Semua lengkap dan itu harus dibayar. Dan sekarang lihat, Indonesia udah mulai pakai sistem itu. Kemungkinan polisi-polisi juga akan banyak yang nganggur. Jadi mau nggak mau, kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, mungkin kita juga akan kebingungan. Lalu apalagi pekerjaan kami? Sekarang orang nggak perlu lagi pergi belanja, tinggal pakai GoFood, Gosen. Orang Karo pakai apa? Gosek. Tinggal tunggu di rumah datang gitu. Dan kemungkinan itu pun nggak digunakan lagi. Semua sebentar lagi saya dengar informasinya bakal pakai drone semua. Pangsit 3 pakai drone dikirimnya dari Biskop. Di mana rumah turun, nah taruh lagi uangnya. Saya nggak tahu gimana sistemnya, tapi manusia bakal nggak dibutuhkan lagi. Kita manusia kadang-kadang kan banyak kali gaya kita. Nggak suka aku, begini. Pasang drone, nggak ada lagi banyak gayanya. Taat dia, pergi ke sana, pergi. Kiri, kanan. Itu sebabnya hari ini kita perlu belajar satu hal. Jangan takut, sekali lagi jangan takut. Lalu jadi apa kami nanti? Jadi pendeta aja kalian semua. Kalau jadi pendeta masih enak ini ya. Kalau saudara doakan aku om, nanti ya doakan online saja. Enggak puas rasanya om. Jadi pendeta saja ya. Yesaya 33 ayat 6b. Kekayaan yang menyelamatkan ialah deposito. Amin. Bagus, fokus semua. Bukan deposito. Kekayaan yang menyelamatkan ialah kekayaan untuk menghadapi masa-masa sulit ini adalah apa? Hikmat dan pengetahuan dan takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Kekayaan kita di masa-masa yang sulit ini, di masa yang kita nggak ngerti apa yang akan terjadi, itu adalah hikmat dan pengetahuan, takut akan Tuhan, bukan harta. Itulah harta benda Sion. Jadi kalau orang Batak Tapanuli bilang, dang gogo, taktik do. Porlu. Bukan kuat, labo gagah, tapi hikmat, taktik yang diperlukan. Untuk mengatasi semua perubahan-perubahan ini yang diperlukan adalah hikmat. Hikmat nggak bisa dibeli di toko. Hikmat nggak bisa dipelajari. Nggak ada sekolahnya kita belajar hikmat. Hikmat itulah yang membedakan kita dengan orang lain. Kalau kita mau minta kepada Tuhan. Saya baca lagi 1 Timotius 6 ayat 20. 1 Timotius 6 ayat 20. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omong yang kosong dan yang tidak suci. Dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Banyak orang bertentangan hanya gara-gara pengetahuan. Itu udah ditulis. Dan diingatkan, Timotius, nggak usah kau mau debat-debat ya. Bakalan banyak perdebatan, pertentangan kalau kita bicara pengetahuan. Orang yang punya pengetahuan, kalau nggak punya hikmat, kalau kumpul, itu pasti ribut. Pasti bertentangan, menurut ini, menurut. Makanya saya sebagai hamba Tuhan nggak mau bertentangan. Silakan kalau mau belajar, kita belajar sama-sama. Tapi kalau bertentangan, ribut. Lebih bagus saya diam. Lebih bagus saya selalu berpikir begini, lebih bagus aku dianggap orang bodoh daripada bertentangan gak karuan. Dianggap bodoh belum tentu bodoh, ya. Bilang kiri kanan, lebih bagus dianggap bodoh daripada ribut, ya. Kalau mau belajar, kita sama-sama belajar. Jadi di sini ada dua, ada hikmat, ada pengetahuan. Ini sama-sama bagus. Sekali lagi, hikmat nggak bisa didapatkan di sekolah, hanya bisa didapatkan dari Tuhan. Pengetahuan bisa dipelajari di sekolah. Pengetahuan tanpa hikmat itu berbahaya. Sekali lagi, pengetahuan tanpa hikmat berbahaya. Baru-baru ini ada teror bom di Makassar. Itu siapa yang buat bom?
Orang yang punya pengetahuan. Dia tahu kadarnya ini harus NaCl, O2, itu pelajaran yang memusingkan bagiku di masa sekolah waktu itu. Nah, dia bisa, O2 tambah begini, sekian persen, sekian tambah NaCl. Dicampur jadilah bom. Dia punya pengetahuan, tapi dia nggak punya hikmat. Makanya dia ledakkan dirinya. Bahaya kalau kita punya pengetahuan tapi nggak punya hikmat. Tapi yang kedua, kalau kita punya hikmat, tapi nggak punya pengetahuan, kita akan jadi orang yang terbatas. Dulu sebelum saya ambil S1, saya sudah melayani Tuhan. Satu kali saya diundang khotbah. Saya udah simpan tanggal itu untuk saya khotbah Natal. Beberapa hari sebelum Natal saya ditelepon, Pak, nggak jadi ya. Lucu ya, saya udah kosongkan jadwal, nggak jadi. Saya mau tanya kenapa, kata panitianya. Nggak apa-apa, jujur aja. Rupanya dia bilang begini, gara-gara Bapak tidak ada gelarnya. Waktu itu gelar saya masih AMD, nggak ada gelar Bapak, nggak boleh khotbah di kampus kami. Satu sisi sedih aku, tapi satu sisi justru itu yang membuat aku harus kuliah. Aku harus sekolah. Karena kalaupun aku punya hikmat, gak punya pengetahuan, aku terbatas. Saya ini dulu orangnya anti sekolah. Yang penting, kalau Tuhan bekerja lewat hidupku, gak sekolah pun dipakai Tuhan. Betul. Itu kuat, tapi ternyata terbatas. Di Alkitab ada dua tokoh. Namanya Petrus dan Paulus. Ini sama-sama orang dipakai Tuhan. Petrus ini dahsyat. Dia jalan aja, bayangannya kena orang yang sakit, sembuh. Itu Petrus. Tapi dia cuma tamatan nelayan. Pokoknya asal berdebat, aku gak mau berdebat katanya. Yang penting kau percaya atau enggak? Percaya. Sembuh kau, sembuh dia. Tapi kalau Paulus, dia orang yang sekolah. Kalau bisa dibilang udah profesor doktor Paulus. Dia juga dahsyat. Kalau Petrus nggak akan bakal khotbah di kantor-kantor gubernur. Tapi Paulus, dia biasa ngomong sama gubernur, biasa ngomong sama ahli Farisi, biasa ngomong sama ahli Taurat. Berdasarkan teologi, psikologi, itu bahasa Paulus. Lihat, dia nggak terbatas. Dia biasa berhadapan dengan orang-orang hebat. Karena dia punya pengetahuan. Jadi kalau kita punya hikmat, tapi nggak punya pengetahuan, kita akan terbatas. Saya berharap semua Pelpra wilayah Sibaya ini, raihlah sekolah kita tinggi-tinggi, belajarlah sungguh-sungguh. Tapi di atas itu semua jangan lupa, ada di balik itu ada hikmat yang gak bisa dipelajari. Itu kita minta, kita dapat dari Tuhan. Saya pun sebagai hamba Tuhan sampai hari ini terus belajar. Baru seminggu yang lalu, tepat hari Sabtu, saya belajar hanya untuk menggunakan aplikasi Zoom. Dari jam 1 sampai jam 5 sore. Saya duduk dengar itu, capek kurasa. Tapi itulah kehidupan. Mau gak mau, aku sebagai hamba Tuhan juga harus upgrade diri. Belajar. Satu kali beberapa waktu yang lalu juga aku sama istriku harus duduk. Dengar ada orang mengajarkan bagaimana kita harus jadi keluarga, jadi orang tua, jadi ibu, jadi bapak. Kami juga belajar. Sampai pembicaranya bilang gini, bapak-bapak katanya. Pas pula yang ngajar ini orang Hita, halak Hita. Jadi bilangnya sama kami peserta Zoom, bapak-bapak, mama-mama, kau yang harus belajar, bukan anakmu. Karena kau pernah jadi anak-anak, anakmu belum pernah jadi bapak-bapak sama mama-mama katanya. Di situ, itu kan pengetahuan baru itu. Iya, aku kan udah pernah jadi anak-anak, aku yang harus belajar. Itu pengetahuan. Jadi saya sarankan, yolah kita sama-sama belajar. Jadi pengetahuan penting, hikmat penting. Amsal 19 ayat 2. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Artinya kalau kita mau dahsyat dipakai Tuhan, belajarlah sungguh-sungguh. Tapi mintalah hikmat daripada Tuhan sungguh-sungguh.
Kalau kita punya duanya ini, kita sedang memiliki satu hal yang luar biasa. Amsal 3 ayat 13, 14, 15 bilang begini. Amsal 3, 13. Berbahagialah orang yang dapat hikmat, orang yang peroleh kepandaian. Ini pengetahuan tadi. Karena apa? Keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Wih, dahsyat ini. Kalau kita punya hikmat, kita punya pengetahuan. Kita itu memiliki satu kekayaan yang melebihi, keuntungannya melebihi perak. Jadi kalau kita punya pengetahuan, punya hikmat, wow. Kita akan jadi orang yang luar biasa. Saudara ingat waktu kisah Raja Salomo, ada 2 ibu-ibu rakyatnya berkelahi. Karena mungkin ada 2 ibu-ibu, ada 2 masing-masing punya 1 anak. 1 tidur tenang, 1 lasak. Mungkin si lasak ini karena lasak tidur, tertindihnya anak kawannya ini. Lihatnya mati anaknya, ditukarkannya. Lalu si ibu yang gak lasak ini bangun dilihatnya. Bukan anakku gak ini katanya. Dilihatnya. Itu anakku. Loka. Iya anakku lang. Ulah aku betul-betul ya. Wah. Taulah perempuan. Zaman dulu sekarang sampai selamanya sama berkelahi. Wah. Bawa ke kepala desa. Iya aku pila negeri aku ini anak kepala desa. Babakain adalah ku camat. Katanya bawa ke camat. Engkau pekari siap camat. Ya Allah aku macam-macam. Katanya. Sampai akhirnya semua udah angkat tangan, bawa ke Raja Salomo. Raja Salomo dia punya hikmat. Zaman itu belum ada pengetahuan. Kalau sekarang tes DNA selesai. Salomo bilang, ya, engkau bibiang, engkau kundul kamu lebih, ya, tenang kamu lebih, ya, minum, berikan lebih aku berikan mereka. Itu orang berhikmat, dia slow kalau orang berhikmat. Engkau tenang kena, engkau, ya. Apa ya anak anda ya? Babaku aja ya. Mana pedangku? Orang berhikmat gitu. Biar ku belah yuk. Belahnya enggak kayak gini. Gini yuk. Biar dapat kalian tersatu-satu semua katanya. Waktu mau dibelah. Dia sebenarnya bukan mau belah. Tapi itulah hikmat yang Tuhan berikan. Hikmat melebihi teknologi. Belum ada zaman DNA pun kalau sudah Tuhan kasih kita hikmat. Itu bisa mengatasi tes DNA sekalipun. Itu saya menceritakan ini bagaimana kita perlu hikmat daripada Tuhan. Saya nggak akan bicara tentang pengetahuan, karena pengetahuan silakanlah kita belajar masing-masing sesuai kebutuhan, sesuai sekolah kita. Tapi hikmat ini carilah selalu di hadapan Tuhan. Salomo kenapa dia dapat hikmat? Karena dia minta dari Tuhan. Jadi hikmat itu sangat kita perlukan. Ingat beberapa waktu lalu saya cerita ada satu orang jemaat yang anaknya masukkan kopi ke hidungnya. Anaknya main-main di ladang, masukkan kopi. Ketawa dia keluar. Masukkan lagi. Terakhir lebih dalam lagi. Udah masuk. Nggak bisa lagi keluar. Hitam mukanya itu dibawa orang tuanya ke Kabanjahe. Dokter bilang bahaya ibu. Itu secara pengetahuan. Harus operasi. Tanda tangan ini biar kami segera gerak 1 juta untuk operasi. Kalau enggak, ini sumbat langsung lumpuh otaknya. Apa ibu itu bilang? Inilah orang yang punya hikmat. Dokter, gimana lah aku bikin? Kalaupun aku dapat pinjaman, bagaimana aku bayarnya? Kalau kerjaanku pun cari pagi makan sore, enggak mungkin dokter. Enggak apa-apa dokter, terima kasih buat pertolongannya. Hari ini aku enggak bisa harapkan dokter. Tapi aku masih punya Tuhan yang dahsyat. Dokter bilang ya kalau udah bicara Tuhan aku udah angkat tangan lah. Tapi kalau ada apa-apa jangan salahkan rumah sakit kita. Enggak dokter, makasih ya. Waktu dia bawa anaknya pulang ke kampung. Di tengah jalan dia berdoa kepada Tuhan. Hatinya itu berseru kepada Tuhan. Inilah orang-orang, dia selalu gak pernah lewati harinya tanpa doa, tanpa baca firman. Tanpa doa, tanpa baca firman. Karena dia tahu di sanalah sumber hikmat Tuhan. Dia doa sama Tuhan, semua firman Tuhan yang selalu dia baca itu keluar. Tuhan,
Firman-Mu kan ngomong, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Hari ini aku nggak punya harapan siapa-siapa lagi. Dokter nggak bisa aku harapkan, uangku apalagi, saudara nggak bisa Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya andalanku. Jalan lagi motor itu. Sebelum sampai kampung, ngomong lagi firman Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berharaplah kepada Tuhan. Itu semua firman Tuhan keluar. Dan belum sampai kampung, Tuhan taruh hikmat di hati ibu ini, di pikiran, di hati. Nah, sampai rumah, ambil kuali, ambil bawang, ambil cabai, gongseng. Nanti aku akan bekerja. Ya, ambil kuali. Itu sampai air matanya pun cas. Tuhan, dia goreng bawang. Lalu anaknya bersin dari depan. Aci, gimana anakku udah keluar? Sakit mama. Tuhan. Aci, gimana aku? Long mama. Tapi waktu gongseng yang ketiga. Aci, darat ma. Dahsyat Tuhan kita. Dahsyat. Kalau kita punya hikmat daripada Tuhan, nggak perlu keluar uang puluhan juta. Kedokteran yang sekolahnya mungkin spesialis bertahun-tahun pun bisa dikalahkan kalau kita minta hikmat daripada Tuhan. Wah, ini dahsyat ini kalau kita punya hikmat. Dan banyak cerita-cerita yang mengajarkan bagaimana dengan hikmat. Semua bisa berjalan sederhana, simple, tapi dengan hasil yang luar biasa. Orang Jepang juga yang pintar kali itu. Mereka pernah kewalahan. Satu kali waktu mereka, orang Jepang itu kan suka makan ikan yang belum masak ya. Jadi mereka nelayan itu biasa berangkat sore di tengah laut. Lalu setelah mereka tangkap-tangkap, mereka bawa ke darat. Itu sampai pagi. Pagi lalu mereka jual. Karena itu selalu dilakukan oleh nelayan orang Jepang. Ikan pun mungkin pintar juga. Sembunyi kita. Jangan lagi kita mau ditangkap orang Jepang. Kita harus merdeka dari penjajahan Jepang. Kata si ikan mungkin. Jadi waktu itu mereka berlayar malam. Nggak ada lagi ikan. Ditangkap nggak ada ikan. Nggak ada ikan. Orang Jepang nggak mau kalah. Orang ini dia kalah kilinya pula kita. Rupanya ikan itu berkeliaran pada pagi hari. Jadi mereka berangkatnya malam. Jadi agak-agak pagi mereka mancing. Mereka jala ikan dan dapat banyak ikan. Lalu mereka senang, mereka bawa ke pasar, ke pajak. Ternyata sampai pajak udah siang. Udah gak ada lagi pembeli. Udah rugi mereka. Aduh, gimana kalau siang? Gak cocok lagi nih waktunya. Cocoknya pagi jualan. Tapi kalau siang gak cocok. Kalau besoknya udah banyak ikannya yang mati. Gak segar lagi. Akhirnya orang Jepang itu mengeluarkan banyak dana untuk beli freezer, kulkas yang besar. Supaya ikan itu muat di dalam semua. Sejak itu mereka beli freezer, besoknya dijual, laku lagi. Wah orang Jepang, wah enak ini enak. Lama-kelamaan orang Jepang juga bisa rasakan. Ini kayaknya ikannya udah gak segar lagi. Ini kayaknya dari kulkas ini. Lalu udah gak laku lagi. Orang Jepang stres. Orang Jepang pun bisa stres waktu itu. Gimana ini? Gimana ini? Sampai akhirnya ada satu bapak yang bijak. Dia bilang gini. Gini saja. Nggak perlu lagi kita kulkas. Karena kalau nggak dipakai kulkas, itu ikannya nggak akan bertahan lama. Lalu waktu mereka tangkap ikan itu, masukkan ke satu tempat yang besar, supaya ikannya nggak lemas dan nggak mati. Inilah hikmat tadi. Si bapak itu bilang, gini saja. Kan ada tempat yang besar udah banyak ikan kan. Kalau kita biarkan gini kan berjam-jam mereka akan lemas. Cukup ambil satu anak ikan hiu, masukkan ke dalam. Waktu dimasukkannya anak ikan hiu itu ke dalam, itu dikejar-kejar anak ikan hiu itu semua ikan yang di dalam. Wow, lari, capek mereka lari-lari di dalam. Sampai ke darat pun tetap segar. Paling yang dimakan anak ikan hiu itu cuma 2 ekor. Terus bisa lihat, ya, hikmat itu mengalahkan freezer. Panasan, keringatan ikan itu di air.
Sampai orang beli harus elap dulu. Saya dengar cerita ini, oh dahsyat ya. Dahsyat kalau kita punya hikmat dari Tuhan. Mungkin hari-hari ini orang karo lagi stres, cicit kai tambarnya. Cicit kai tambarnya. Bisa jadi Tuhan kasih hikmat sama andu. Pas kamu lagi apa, enda tambarna. Dan itu bisa booming. Kamu jadi viral. Kalau kamu viral jangan lupa kami ya, komisi ya. Aku peprak Sibaya. Ya terima kasih ya, buat peprak Sibaya gitu nanti kalau kamu masuk TV ya. Jadi kita perlu hikmat daripada Tuhan. Nah, simpelnya, sekarang kita udah pengen ini hikmat semua. Bagaimana kita bisa memperoleh hikmat? Yang pertama, Yakobus pasal 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada siapa? Kepada Allah. Kalau kita kurang hikmat atau malah nggak punya, kayaknya aku nggak punya hikmat sama sekali ini. Minta sama Allah. Silahkan pelajari ilmu apa saja. Itu bagus dan saya izinkan. Saya persilahkan. Saya malah ajak semua apa yang kita bisa pelajari, pelajarilah. Tapi di atas semua pengetahuan kita, belajar rendahkan diri kita, minta di hadapan Tuhan, Tuhan berikan aku hikmat. Waktu kita berlutut di hadapan Tuhan, kita minta dari Tuhan. Disitulah kita bisa dapat hikmat, apa-apa yang harus kita lakukan. Kalau kamu tanya aku pun gak ngerti apa yang aku harus lakukan ke depan. Tapi waktu aku berdoa, Tuhan kasih hikmat, kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini. Maka itulah yang akhirnya menuntun aku untuk melakukan apa-apa yang aku bisa kerjakan di pekerjaan Tuhan. Sama dengan kita. Mungkin kita, Tuhan gimana ya kami ini? Gak ngerti, ini sekolah daring-daring, gak bertatap muka, gimana ya nanti lulus kami, gak punya pengetahuan gimana? Aku pun gak ngerti, mintalah hikmat daripada Tuhan. Yang kedua, yang pertama minta sama Allah. Yang kedua, Ayub 28 ayat 28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan ialah hikmat dan takutlah akan Tuhan, jauhi kejahatan. Kalaupun mungkin teman-teman kita nggak tahu kita lakukan kejahatan, tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan yang tahu itu nggak akan pernah memberi hikmat kepada orang-orang yang suka atau hidup dalam kejahatan. Kalau kerjaan kita pun nonton, Andiko, gua cewek ini, Andiko, lalu yang lain-lain kita tonton, Andiko, iya. Gak mungkin kita dapat hikmat Tuhan. Anak-anak muda, laki-laki, perempuan yang punya situs-situs porno, video-video apapun itu, hapus. Itu tidak akan membuat kita dapat hikmat daripada Tuhan. Orang yang suka nonton porno, saya baca itu, otaknya itu akan dipenuhi dengan itu. Video-video itu, adegan itu. Dan jahatnya iblis itu suka diulang-ulang. Kita nggak nonton lagi pun kita ingat itu sampai, itu yang diulang iblis. Dan artikel yang saya pernah baca, orang yang suka nonton porno, pikirannya itu akan dipenuhi oleh hal-hal yang gak benar itu. Jadi penuh. Mau masuk pengetahuan pun, mau masuk hikmat pun udah gak bisa, udah mantul dia. Makanya orang-orang yang suka nonton porno biasa bodoh. 20 tambah 20 haskaina, urusi jang munak larusan kue nani. Sebenarnya karena bodoh itu, udah penuh di sini. Tapi bukan berarti kalau ada nanti kawan du bodoh, engkau suruh nonton porno be. Lega kamu tentu ya. Jadi kalau mau dapat hikmat daripada Tuhan, jauhi kejahatan. Kalaupun kami, saudara-saudara, pendeta atau gembala, saudara nggak tahu bagaimana saudara di luar. Tapi kalau saudara takut akan Tuhan, jauhi kejahatan. Dimanapun kita bisa dipakai Tuhan. Tuhan kasih hikmat. Jadi ingat, takutlah akan Tuhan. Bilang kiri kanan, takut akan Tuhan. Ketiga,
Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, dan memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Kalau kita mau dapat hikmat seperti Daniel, harus jadi anak-anak muda yang suka berlutut, berdoa, menyembah Tuhan seperti yang biasa kita lakukan. Jangan hanya Paskah saja kita berdoa. Tiap hari berlutut, berdoa, menyembah Tuhan. Itulah sumber hikmat. Banyak perkara-perkara yang nanti kamu gak ngerti. Aku pun gak ngerti. Kok bisa ini terjadi? Karena kita berlutut, berdoa, menyembah kepada Tuhan. Saya selalu ibaratkan kita ini seperti handphone semuanya ini. Mungkin ada yang Nokia 3310, ada yang iPhone 11. Saya nggak bicara soal merek handphone. Kita sama seperti handphone. Mau semahal apapun handphone itu, kalau dicas, tahan 2 hari. Cas 1 jam, tahan 2 hari. Cas 1 jam, tahan 2 hari. Sama dengan hidup kita. Mau semahal apapun hidup kita, kalau nggak dicas sama Tuhan, cuma 2 hari tahan. Habis itu kita hanya bagaikan handphone yang mahal, tapi nggak ada dampaknya. Lampu ini kenapa bisa sorot? Karena dia connect dengan arus listrik. Kalau enggak, ini hanya pajangan. Mau semahal apapun, hanya pajangan. Tapi waktu dia connect dengan listrik, wow, dia bisa jadi berkat. Aku jadi kelihatan terang. Karena dia yang connect dengan sumber. Kalau kita connect dengan sumber, suka berlutut, berdoa, nyembah Tuhan. Hidup kita akan bersinar. Bukan kita yang menyinari Tuhan. Tapi kalau kita nggak connect, kita hanya akan jadi pajangan. Nggak akan bersinar, nggak jadi garam. Malahan jadi dongkel lah kalau kita JP. Dongkel, tahu kamu? Aku nggak tahu apa bahasa Inggris dosanya dongkel. Tapi kalau kita connect dengan Tuhan, Tuhan itu yang kita ini hanya seperti cermin. Waktu sinar itu kena, kita sinarkan lagi kepada orang. Sama dengan hikmat. Orang yang punya hikmat akan dicintai banyak orang, akan dicari-cari banyak orang. Aku nggak tahu kamu ada nggak punya teman, asal kamu cerita sama dia, selalu ada jalan keluar, selalu ada jalan keluar. Saya pernah lihat orang-orang dalam hatiku, dia ngomong saya, Tuhan aku mau seperti dia. Dia belum ngomong aja, senyum aja gini, aku diberkati. Bukan, aku udah percaya bukan karena dia itu, tapi udah pasti karena kuat itu koneknya sama Tuhan. Tuhan yang membuat kita pengen sama. Tuhan yang membuat orang itu bisa jadi berkat. Nah, itu yang ketiga. Yang terakhir, keempat. Ini kata Daud, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Mantap. Gurunya pun belajar dari dia. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti dari orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titahmu. Orang-orang tua pun belajar sama dia. Mana Ud? Ada caranya anakku. Gimana Kempu? Gini Bulang, kata si Daud. Bulang-bulang pun bisa belajar sama kita. Orang-orang hebat termasuk guru-guru kita yang ngajar kita pun bisa satu saat belajar sama kita. Kalau kita belajar sama seperti Daud. Titah-titahmu, firmanmu yang kurenungkan. Kalau kita mau dapat hikmat Tuhan, selalu dari mulut kita. Inilah yang kurenungkan. Jangan inulah yang Andiko itu nggak dapat hikmat itu. Yang laki-laki, yang perempuan juga sama. Jangan yang lain-lain. Film Korea, kalau dia jadi pacarku, itu yang kita renung-renungkan. Silahkan nonton Korea, silahkan. Saya nggak anti, tapi firman Tuhanlah kamu renungkan. Jadi 4 hal hari ini bagaimana kita bisa dapat hikmat. Bayangkanlah
Kalau kita semua Pelprap wilayah Sibaya dapat hikmat daripada Tuhan. Wow, Pelprap ini akan satu Pelprap menjadi Pelprap yang dahsyat. Yang pertama, minta sama Tuhan. Allah kita, dia sumber hikmat. Yang kedua, takut akan Tuhan. Ini masing-masing kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Jangan lagi main sembunyi-sembunyi. Jangan lagi main munafik-munafik. Tuhan itu nggak bisa dibohongi, nggak bisa dimain-maini. Kalau kita takut akan Tuhan, ya dapat hikmat. Kalau enggak, walaupun di gereja kita alim, tapi di luar kita nggak takut akan Tuhan, nggak akan pernah dapat hikmat. Yang ketiga, sama seperti Daniel. Lutut, doa, nyembah. Kita hikmat daripada Tuhan. Yang terakhir, renungkanlah firman Tuhan. Tiap hari, baca. Itu saya sarankan kepada anak-anak muda. Sekali lagi, baca firman Tuhan. Baca. Kalau kita belum biasa, satu ayat aja. Satu ayat aja. Satu ayat aja setiap hari. Baca itu, renungkan satu ayat aja. Kalau belum biasa, satu ayat saja. Satu ayat saja. Percaya waktu kamu baca, takutlah akan Tuhan. Waktu kamu melalui hari-hari itu ingat firman Tuhan. Takut akan Tuhan ya. Takut akan Tuhan. Satu hari saja, satu ayat kita baca. Suka renungkan, suka dapat firman Tuhan. Maka kita akan menjadi orang-orang yang berhikmat. Dan gak heran. Dan bukan hal yang luar biasa, yang mustahil. Satu saat kami yang komisi-komisi datang ke rumah dulu. Gimana caranya ini? Gimana caranya ini? Bagi saya itu bukan satu hal yang luar biasa. Kerinduan saya itu yang akan terjadi di Pelprap ini. Pemimpin-pemimpin akan datang cari kita. Ini gimana caranya? Ini gimana caranya? Karena bagi Tuhan itu adalah perkara yang mudah. Asal kita lakukan keempat hal ini. Biarlah hikmat daripada Tuhan menjadi bagian kita semua. Amin. Tuhan kami, hari ini kami Komisi Pelprap rindu. Semua anak-anak muda Pelprap wilayah Sibaya. Kita punya hikmat daripada Tuhan. Kejarlah pengetahuan setinggi-tingginya. Kalau ada kesempatan belajarlah. Tapi percayalah di atas itu semua kita perlu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita perlu hikmat daripada Tuhan. Hikmat gak bisa dipelajari, gak bisa dibeli, gak bisa disogok. Hikmat hanya datang dari Tuhan. Minta sama Tuhan. Takut akan Tuhan. Doa nyembah, renungkan firman. Percayalah, jangan lihat masa muda kita, jangan lihat umur. Kalaupun kita masih muda, kita bisa sama seperti Daud. Pengajar-pengajarnya pun belajar dari dia. Orang-orang tua pun cari dia. Itu hal yang bukanlah mustahil bagi Tuhan. Yang penting persiapkan diri kita di masa muda kita. Jaga hidup kita. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Itulah kekuatan kita. Saya rindu hari ini semua kita anak-anak muda khususnya. Khusus anak-anak muda Pelprap wilayah Sibaya saja. Saudara bisa berlutut di kursi masing-masing. Berlutut semua di kursi masing-masing. Berdoalah kepada Tuhan. Carilah wajah Tuhan. Minta hikmat itu daripada Tuhan. Minta hikmat itu daripada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa semua buat anak-anak muda kita ini. Biar Tuhan memberkati mereka. Tuhan pakai mereka dengan hikmat daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kaulah segala. Mari kita doakan. Dalam nama Yesus diberkati Tuhan.